Di saya belum muncul, Pak, untuk tombol tandai Hah? hadirnya. Apa? Belum muncul? Tombol tandai hadir belum muncul. Itu lihat tuh, di bawah tuh. Kelihatan kan? Belum muncul gitu? Saya set 100% aja udah. Nggak usah diisi lagi kayaknya. Oh iya, Ya, baik Pak. begitu aja Pak. Saya juga nggak bisa Pak. Ya, udahlah. Oke ya. Nah, kita lanjutkan. Selamat malam dan assalamualaikum. Kita lanjutkan ke yang kemarin ya. Jadi kan kita udah tolong matiin suaranya nih. Matiin nih. Nah, jadi kemarin kita udah energi storage, benar? Terakhir ya, sudah mulai belum? Kalau mungkin belum. Jadi ini mungkin agak kecepatan ya. Dia bertugas di itu bisa berfluktuasi akibat namanya misalnya fotovoltaik yang radiasinya tadinya besar jam 2 siang itu tiba-tiba nanti jam 5 udah drastis tinggal 20-30% saja. Nah, itu jadi membutuhkan kalau di PLN atau di utility company dia membutuhkan apa yang kita sebut dengan hot standby generation ya. Jadi pembangkitan yang standby hidup terus. Nah itu nggak bagus tuh. Ya, itu nggak bagus. Saya pikir nggak tahu, sebentar saya lihat sebentar ya. Ya, nah, nanti kita bahas, kayaknya kita bahas tersendiri nanti itu tentang apa energi storage. Tapi yang jelas energi storage itu untuk bisa connect ke grid dia butuh converter, ya, butuh converter. Nah itu dulu lah sementara ya, karena biasanya energi storage ya biasanya ya pada umumnya kecuali yang flywheel ya, flywheel atau hydropump storage itu bisa pembangkit AC ya. Tapi seperti baterai atau kapasitor super atau yang lainnya, beberapa fuel cell misalnya, itu menggunakan DC atau flywheel yang frekuensinya berubah. Biasanya di-DC-kan dulu, kemudian baru connect ke AC gitu. Nah, itu membutuhkan converter. Kemarin rasanya udah ya, saya tunjukin. AVAC. Terakhir saya mana ya kemarin ya? Terakhir di couple wind Ini udah ya? Pak. Ini udah ya? Oke, udah. Iya. Benar kan sampai sana kemarin rasanya ya? Nah, mungkin nanti saya akan balik ya beberapa hal ya untuk membahas tentang ini nih, HVDC sama HVAC sama FACT ya, FACTS atau FACS ya. Tuh. Oke. Ya, jadi loncat dulu mungkin ke sini. Nah, pelan-pelan. Jadi kita masuk kepada apa namanya PV ya. Nah, ini contoh misalnya saya menggunakan hydrogen storage system. Jadi saya punya wind turbine, kemudian ada power conditioning system, kemudian
Ini masuk ke grid kayaknya sih. Kemudian, nah DC link dari konverternya itu saya provide dari 2 sumber. Ya. Sumber pertama itu dari si turbin wind turbine-nya. Nah, ini wind turbine ya. Jadi disearahkan dulu dia, dapat DC. Ya, dapat DC. Nah, jadi dia punya DC bus. DC bus. Nah, DC busnya ini bisa di-provide pertama oleh si wind turbine. Nah, ini semuanya konverter ya. Jadi power conditioning system converter gitu ya. AC/DC juga konverter. Ini kalau dia disarankan fuel cell-nya untuk nanti produksi hidrogen. Jadi sebagai storage ya hidrogennya ya. Nah, itu butuh electrolyzer gitu ya. Seperti ini harusnya. Oke. Nah, kita lihat satu-satu. Masuk ke PV dulu. Nah, jadi PV kita udah tahu bareng-bareng ya. Jadi PV ini untuk Indonesia sangat besar ya. Potensinya sangat besar. 4,8 kWh per meter persegi per hari ya. Jadi belum connect. Aduh. Mau? Udah konten. Error. Masih connect nggak saya ya? Halo, halo. Masuk, Pak. Oke. Error PowerPoint saya, awat tuh. Poin. Dibuang airnya, dibuang minumnya. Banyak file yang dibuka ya. Luli kereta. Apalah. Converters. Banyak amat. Ada itu sudah. Oke, balik lagi nih. Ini. PV ya. Nah, itu PV. Nah, ini PV ya. Jadi di Indonesia kenapa enggak ini ya? F5 ya. Slideshow.
from current slide ya. Ini kenapa nggak hilang bawahnya ini? Oh ini ya. Jadi di Indonesia itu 4,8 rata-rata ya. Jadi tergantung daerah nanti per meter persegi per day ya. Jadi seperti itu. Ini sangat besar nih, 2 kali lipat dari Eropa ya. Rata-rata di Eropa. Dan udah bisa hitung nih. Efisiensi itu kalau PV-PV yang ada di pasaran ya, antara 15% sampai dengan 18% ya. Dan dari sini bisa hitung. Saya misalnya sehari pakai 10 kWh. Nah, itu. Untuk generate 10 kWh per hari, maka saya butuh 10 kWh dibagi gitu kan ya, 4,8 kWh. Nah, gitu. Kali efisiensinya 15% dikali, nah gitu ya. Per day ya. Per meter persegi ya. Gitu. Jadi berapa tuh? Coba saya hitung sebentar. 10 kalkulator. 10 dibagi 4,8 dibagi 0,15. Nah, jadi sekitar 13,9 ya, atau 14 lah. 14 meter persegi gitu ya. Jadi kalau ingin 10 kali per day ya. Ini dicoret nih. Nah, meter kuadratnya naik jadi 14 meter persegi untuk memproduksi 10 kWh. 14 meter persegi ya 3 kali 5 gitu. 3 kali 5 meter gitu ya. Saya pikir wajar ya. Kalau kita punya 3 kali 5 meter persegi PV, nah itu bisa memprovide energi kita sehari-hari lah kira-kira gitu. Cara ngitung ininya ya, apa namanya, rule of thumb-nya ya, dengan efisiensi 15%. Ya. Jadi menarik nih. Sedikit aja kita pakai PV itu bisa dapat energi yang cukup. Di Indonesia itu 1/1000 ya bilangannya. Jadi 1/1000 kali luas daratan. Jadi kalau kita menggunakan 1/1000 kali luas daratan, dipasangin PV, maka itu bisa memberikan energi yang cukup untuk Indonesia. Nggak perlu pembangkit yang lain, kira-kira gitu. Ya. Luas daratan loh ya, hanya luas daratan. Nah, angka 1/1000 ini bisa dipakai untuk sebagai patokan, kira-kira gitu. Jadi kalau Anda jadi wali kota atau bupati atau gubernur, ini bisa jadi patokan. Jadi dibuat roadmap-nya. Ya. Tahun pertama gitu ya, 10.000 gitu. Tahun kedua 5.000, kira gitu ya. Supaya nanti di tahun kelima bisa dapat 1/1000 dari luas daratan, itu dipasangi PV misalnya gitu. Contoh aja ya. Kira-kira gitu ya. Nah, perlu diingat bahwa beberapa hal penting ya yang harus dilihat. Jadi high reliability, jadi keandalannya harus tinggi. Cost-nya juga harus cukup reasonable, jadi jangan terlalu mahal. Dan desainnya desain yang mudah dipahami lah. Seperti itu. Nah, koneksi PV modul ini saya sebenarnya yang paling penting itu yang saya sering pakai yang ini ya. Nah, ini IEEE 1547 ini adalah mengatur tentang interkoneksi pembangkit sebenarnya, masih pembangkit
DER ya, pembangkit terhadap DER ya. Jadi interkoneksi sebuah pembangkit apapun ya, bangkit kepada grid. Nah, ini saya punya dokumennya ini. Jadi kalau kita ingin memasukkan pembangkit ke grid, itu kita gunakan standar. Sebenarnya di Indonesia ada grid code ya. Di Indonesia punya grid code tahun nomor 20 ya. Grid code nomor 20 tahun 2020 ya. Ini grid code keluaran Permen SDM ya. Nanti saya tunjukkan juga bagaimana koneksi sebuah pembangkit PV ya, diatur di Permen ESDM nomor 20 tahun 2020. Nah, ini grid code ya. Kalau di Indonesia punya grid code, tapi grid code-nya ini sebenarnya banyak sekali ngambil dari IEEE 1547. Oke. Nah, jadi ya kira-kira gitu ya. Ini grid code ini, nah, ini penting nih ya, karena ini peraturan yang mengikat ya. Itu standar-standar yang terkait. Kemudian di dalam grid code juga atau IEEE 1547 itu ada pembahasan tentang kualitas daya yang boleh. Jadi Anda connect ke grid itu ada syaratnya ya, tidak sembarangan gitu. Kemudian ada islanding operation. Islanding maksudnya kalau terjadi pemadaman atau tewasnya grid ya, mati gridnya. Nah, itu harus si sistem kita ini, pembangkit kita yang PV ini itu harus island, harus memulau, terpisah dari grid ya, supaya tidak menyebabkan grid itu bertegangan. Kan gridnya mati. Ya. Kalau grid mati harusnya tidak bertegangan grid itu. Sehingga petugas datang untuk memperbaiki grid aman sebenarnya ya. Karena grid mati. Tapi karena ada pembangkit kita yang masih terkoneksi pada grid itu bertegangan gara-gara pembangkit kita gitu. Nah, itu nggak boleh. Jadi harus memulau, harus memisahkan dari grid. Nah, jadi islanding operation disebutnya. Kemudian ada grounding ya. Nah, itu semuanya diatur di grid code atau di IEEE 1547 atau di, saya belum pernah lihat kalau ini. Isinya nggak pernah lihat saya. Yang saya lihat ya ini, yang apa namanya, yang sering dipakai untuk konsultansi ya. Pakai IEEE 1547. Kemudian beberapa strukturnya nanti kita akan lihat. Oke, tapi yang jelas ada ya. Mungkin langsung aja lah. Belum. Ya. Nah, saya lihat sebentar. Ini grid code nggak ada ya di sini ya. Saya lihat sini dulu. Ini PLTS. Ini mungkin di sini. Nanti kita lihat ya satu-satu itu. Nah, ini ya. Permen. Nah, ini dia. Nah, ini unlock ya. Kita bisa lihat. Oke, nah ini ya. Ini tentang grid code. Ya. Bisa di ini kita. Bisa ya. Nah, ini Anda bisa lihat aturan jaringan sistem tenaga listrik atau grid code. Ya. Nomor 20 tahun 2020 dari Kementerian SDM. Nah, ini mengatur bagaimana sebuah pembangkit, apapun pembangkitnya, ya, yang mau connect ke grid. Jadi ada persyaratan. Ya. Ada persyaratan itu. Nah, misalnya contohnya
Lihat di sini aja. Metering. Lewat ya. Bentar. Sini. Investigasi ketidakpatuhan ya. Tujuan. Nah, misalnya karakteristik unjuk kerja jaringan. Coba kita lihat ya satu ya. Nah, misalnya variasi frekuensi misalnya. Dia ada pada ini harus dipatuhi ya. Jadi frekuensi nominal di jaringan 50 ya. Bisa sampai 47 pada syarat tertentu. Nah, ini misalnya operasi apa namanya? Frekuensi ya. Kemudian harmonik ya, ada harmonik ya. Jadi Anda bisa connect ke grid misalnya pada tegangan 66 kV misalnya ya. Ke bawah ya, 66 kV ke bawah. Itu distorsi harmoniknya total THD-nya itu maksimum 5% misalnya. Jadi tidak boleh lebih ya. Kemudian antara 66 sampai 150 2,5% dan seterusnya ya. Nah, jadi ada batas-batas apa namanya? Koneksi. Pada saat kita ingin koneksi ke grid itu tegangan inverter kita itu punya THD atau komponen harmonik maksimum. Nah, ini apakah ada yang nggak tahu tentang harmonik? Atau kalau nggak tahu nanti kita bahas ya. Kira-kira gitu. Jadi ada peraturannya. Coba saya cari yang IEEE ya. IEEE 1547. Bentar. IEEE, bentar. Saya nggak ada di sini ya. Ada di komputer saya satunya. Yang di lab ya. Tapi bisa di-download kok gampang. Ntar coba saya. Di ini mungkin ada. CIC. Stepping time sheet. Oh, ada ya. Integrasi ada harusnya di integrasi mana integrasi. Integrasi. Nah ini. Nah ini 1547 2018 ya. Nah ini IEEE standard untuk interkoneksi ya. Ini kenapa nggak bisa di klik ya? Oke lah. Nah ini si grid code kita tuh banyak ambil dari sini. Ya. Ambil dari sini banyak deh. Contohnya yang tadi itu ada di sini. Ya. Variasi frekuensi dan apa namanya? Variasi frekuensi dan variasi atau batas harmonik ya. Nah, mana? Ntar saya lihat dulu. Ini sebenarnya ada kuliah khusus nih untuk 1547 ini ya, harusnya kita bahas ya. Oke. Nah, ini variasi frekuensi ya. Variasi frekuensi. Kalau variasi frekuensi itu nggak begitu ikut banget ya. Karena itu PLN sebenarnya yang punya kuasa gitu. Tapi yang harmonik rasanya sih ikut. Ya, harmonik ya. Jadi batas harmonik tegangan itu kita harus ikut apa namanya? Batas-batas itu yang dari IEEE ya. Ya, bisa dilihat dari sini lah kira-kira gitu ya. Jadi untuk koneksi sebuah pembangkit PV
Nggak hanya PV sebenarnya, termasuk kemarin kita udah bahas wind turbine, ya, itu harus ikut ini grid code itu, ya, grid code dan atau IEEE 1547. Ya sebenarnya kalau IEEE tidak harus ya, yang harus itu grid code ini, karena grid code ini itu dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, standar oleh pemerintah ini itu harus diikuti kalau oleh pemerintah. Nah, kebetulan grid code-nya yang pemerintah ini banyak meratifikasi dari IEEE 1547. Kira-kira gitu. Oke, koneksinya jadi standarnya harus ikut grid code ya. National Grid Code. Amerika Serikat punya sendiri dia. Kita juga punya sendiri. Ya, tapi sampai sekarang sebenarnya sudah punya grid code-nya, walaupun belum disiplin kayaknya ya. Belum disiplin banget gitu. Kayaknya. Oke. Kemudian harmonik. Harmonik kalau di IEEE sudah tadi ya. Sekian persen, tapi ada juga IEC ya. Nah, tapi sebelum ini mungkin saya harus jelaskan dulu apa itu harmonik. Atau sudah pada ngerti ya? Halo? Harmonik udah tahu ya? Belum, Pak. Hah? Belum ya? Belum, Pak. Saya ini dulu ya, saya jelasin 5 menit ya. Harmonik itu mana ya? Elektronika daya, melalui power, filter. Sini ada nggak ya? Enggak ada ya. Bentar. Bentar. Saya jelasin ada satu presentasi. Pelan-pelan aja ya. Control and power electronics. Nah, ini power quality ya. Ini. Harmonic mitigation. Coba saya lihat di sini. Power system. Oke. Nah, harmonik itu distorsi sebenarnya. Ya. Distorsi bentuk tegangan atau arus. Bentuknya yang harusnya sinusoid, dia nggak sinus. Tuh. Slideshow. Harusnya sinus, yang gini ya, bawah ini. Nah, dia nggak sinus. Kok bisa terjadi? Karena bebannya itu bukan beban linier. Mungkin di awal kuliah pernah saya bahas ya, beban linier itu adalah yang memenuhi syarat superposisi. Kalau masih ingat dulu sistem linier ya. Superposisi itu kan ada, bisa dibagi menjadi scaling, kemudian homogenitas. Ya. Kemudian digabung dalam bentuk superposisi. Jadi sistem disebut linier jika jumlah input yang masuk menyebabkan jumlah output yang keluar. Ya, ingat ya. Jadi X1 keluar Y1, X2 keluar Y2. Kalau saya masukkan X1 tambah X2 harus keluar Y1 tambah Y2. Nah, kira-kira gitu. Kalau sistem begitu memenuhi kaidah itu, maka sistem tersebut linier, superposisi. Kira gitu ya. Nah, tapi ada sistem yang nggak begitu. Jadi sistemnya itu tidak memenuhi superposisi, tidak memenuhi homogenitas, tidak memenuhi scaling. Ya. Sehingga dimasukkan sinus, keluarnya nggak sinus. Singkatnya kalau di electrical engineering, satu sistem yang isinya RLC ya, R, L atau C, itu bisa dipastikan ya, bisa di 99% gitu kira-kira gitu. Linear ya. Kalau isinya cuman RLC. Memang ada syaratnya nih, makanya saya sebut 99%.
Syaratnya initial conditionnya 0 ya. Initial condition sama dengan 0. Nah, gitu. Nah, tapi intinya kalau hanya ada RLC itu linear. Kalau ada tambahan lain misalnya diode, nah jadi nggak linear deh. Tuh. Nah, akibatnya kalau misalnya satu sistem itu tidak linear, kalau dieksitasi dengan diinputkan dengan sinus, keluarnya nggak sinus. Contohnya tegangannya sinus. Tapi bebannya ini beban non linear nih. Arusnya jadi nggak sinus. Nah, arus nggak sinus ini kita sebut dengan arus yang mengandung harmoni. Itu seperti itu. Jadi tidak sinus dia. Mengapa disebut harmoni? Nah, ini linear load ya. Linear load nih. Jadi saya masukkan tegangan karena bebannya linear, hubungannya linear gitu. Ya, melewati 0 tapi ya. Jangan nggak melewati 0. Garis lurus tapi melewati 0 ya. Maka harusnya juga sinus. Tapi ada beban yang seperti ini. Load line-nya itu tidak lurus. Saya masukin tegangannya sinus, keluarnya arusnya nggak sinus. Nah, ini beban ini disebut beban non-linear. Nah, ini arusnya contoh ya. Ini contoh bentuk arus seperti ini. Ini arus nih. Ya, arus listrik. Nah, arus listrik seperti ini kalau saya pakai Fourier series, ya, Fourier series, itu saya bisa urai dia menjadi bentuk sinus gini. Ini kan sudah pernah ya, rasanya saya tunjukkan ya. Pernah nggak? Mudah-mudahan sudah pernah ya. Jadi saya urai dengan menggunakan Fourier series. Fourier series. Nah, gitu ya. Menjadi cari komponen sinusnya. Jadi kalau bentuk gelombang ini diurai ya ada sinus pertama, sinus kedua, sinus ketiga dan seterusnya ya. Ini kalau dijumlah balik lagi dia. Bentuknya seperti itu. Nah. Oke. Ini yang menurunkan formulanya si Fourier ini ya, Joseph Baptiste Fourier, Joseph Baptiste Fourier ya. Ini orang mesin ya. Disertasinya heat transfer kan sudah pernah saya ceritain rasanya. Nah, jadi kalau saya punya arus bentuknya tidak sinus, itu bisa saya urai menjadi komponen-komponen sinus yang berbeda amplitude. Amplitudenya beda-beda ini. Ini besar, ini kecil gitu ya. Amplitudenya berbeda dan frekuensinya berbeda-beda. Ini 60, ini 180, 300, beda-beda. Nah, polanya ini, pola 60, itu diformulasikan oleh Fourier ini. Dan berapa amplitude untuk 60, berapa amplitude untuk 180 juga diformulasikan dalam rumusnya Fourier series. Ya. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi kalau saya jumlahkan lagi, balik lagi sininya. Kira gitu. Nah, ada komponen sinus, ya, komponen dari sinyal aslinya ini, itu yang frekuensinya sama. Jadi misalnya si arus aslinya ini frekuensinya 60 Hz nih. Jadi ini kan periodik nih. Nah, jarak ini itu misalnya 1/60 detik ya. Jaraknya. Artinya frekuensinya 60 Hz. Kan gitu. Kalau saya urai menjadi sinus-sinus, pasti ada nanti komponen yang 60 Hz juga. Sinus yang 60 Hz. Ya. Nah, sinus yang 60 Hz, yang sama frekuensinya dengan sinyal aslinya, disebut dengan fundamental. Komponen fundamental namanya. Nah, kira-kira gitu. Jadi, komponen sinus yang frekuensinya sama dengan sinyal aslinya disebut fundamental. Ngomongnya fundamental, kira-kira gitu. Selainnya, yang frekuensinya beda, N kali ya, N kali fundamental. Jadi 180, 300, dan seterusnya ini N kali pasti. Ini disebutnya harmonik. Nah, harmonik yang tidak sama dengan fundamental. Kira-kira gitu.
Oke, jadi ngerti ya. Nah ini formulasinya nih, ini Fourier series nih. Ini kayaknya menumpuk deh. Ntar saya perbaiki sebentar. Ini Pak Peke nih. Nah, slideshow from concept. Nah gini ya. Ini si Fourier nih bikin ya persamaan ini. Jadi sebuah sinyal periodik itu bisa diurai menjadi penjumlahan sinyal sinus yang amplitudenya berbeda-beda. Ya. CN-nya ini amplitude ya. Nah, ini. Dan frekuensinya berbeda-beda, N omega. Nah, gitu. Ditambah dengan komponen rata-rata, komponen DC. Ya. Kalau dia punya komponen DC ya ada ditambah CO namanya, komponen rata-rata ini. Average. Ini salah nih harusnya, gini harusnya. Ntar, ini di atas. Ini gini. Nah, gini harusnya ya. Ini gini. Nah, bisa hapus dulu. Nah, gini harusnya. Nah, jadi Fourier series-nya yang ini. Kemudian average value-nya itu adalah CO. Average value itu nilai rata-rata dalam satu periode ya. Kalau sinus nggak ada karena dia rata-ratanya 0. Tapi bisa jadi sebuah sinyal periodik punya nilai rata-rata. Kira-kira gitu. Nah, ini contoh ya. Jadi saya punya misalnya yang merah itu. Sebentar, 21. Nah, sinyal aslinya harusnya yang merah ini ya. Yang merah ini. Ini sinyal aslinya nih. Sinyal asalnya. Kemudian saya urai menjadi sinyal-sinyal sinus. Pertama yang hijau. Nah, yang hijau. Nah, namanya V1 yang hijau ini. Yaitu fundamental. Frekuensinya 1 kali frekuensi asli. Tuh. Ini fundamental yang hijau ini ya. Itu fundamental karena frekuensinya sama dengan frekuensi yang merah. Nah, kemudian dia punya frekuensi apa namanya? Yang kedua adalah ini, yang kuning. Nah, yang kuning ini kita lihat gelombangnya 1, 2, 3 ya. Ada 3 gelombang. Berarti ini yang kuning ini adalah frekuensinya 3 kali ini. 3 kali fundamental. Ya kan? Kuning ya. Sedangkan yang biru 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang biru ini 5. 5 kali fundamental. Tuh. Nah, jadi kalau yang hijau tambah yang kuning, tambah yang biru itu kan akan sama dengan yang merah. Akan sama dengan yang merah. Balik lagi dia dengan yang merah. Kira-kira itu. Nah, ini contoh bagaimana memahami harmonik. Jadi yang hijau itu fundamental, yang kuning itu harmonik ketiga, yang biru itu harmonik kelima. Nah, kira-kira gitu. Ya. Itu ya. Nah, itu harmonik. Nah, dan kita lihat bahwa yang merah itu bukan sinus lagi. Nah, jadi kalau kita menjumpai sinyal yang bukan sinus, arus atau tegangan, maka kita sebut sinyal tegangan atau arus tersebut mengandung harmonik. Nah, kira-kira gitu. Ya. Apa? Nah, untuk mengukur, saya sebelum itu, untuk mengukur ketidaksinusan itu, kita punya cara, yaitu mendefinisikan apa yang disebut dengan THD namanya. Tapi sebelum THD kita ini dulu ya, kita define dulu apa yang disebut dengan effective value ya. Tapi ini kan ini ilmu SMA sebenarnya ya. RMS, root, mean, square ya. Di root, nah mean-nya itu adalah begini ya. Nah ini mean nih, nilai rata-rata. Seperti integral dari 0 sampai T dt. Tapi dalamnya bukan VT atau IT, tapi VT kuadrat. Nah, square. Jadi root, mean, square.
Ini namanya nilai efektif atau nilai RMS ya. Nah, jadi sebuah sinyal itu kita bisa kasih nilai. Nah, salah satu memberi nilai kepada sebuah sinyal itu adalah mencari nilai RMS. Ya. Kalau dia sinus, gampang ya, ada hubungan antara nilai maksimum sama nilai RMS. Kalau sinus, ya under sinusoidal condition. Kalau non sinusoid harus dihitung dengan menggunakan rumus root mean square. Oke. Nah, itu kalau misalnya kita bisa mengurai sebuah sinyal menjadi komponen-komponen sinusnya, nilai RMS-nya itu bisa dihitung dengan cara menjumlahkan amplitude. Dikuadratin terus dijumlahkan. Lebih lengkap lagi bisa dilihat di sini sebenarnya. Nah, yang ini. Ya. Jadi sebuah sinyal periodik X ya. Itu kalau ingin nyari nilai RMS-nya, itu bisa dengan menjumlahkan kuadrat dari masing-masing amplitude-nya. Ini amplitude ya, amplitude sinus ya. Itu ditambah dengan kuadrat dari nilai rata-rata. Nah, ya kira-kira gitu. Nah, untuk mengukur ketidaksinusan sebuah sinyal, itu caranya gampang, yaitu membandingkan antara nilai RMS harmonik, ini nilai RMS harmonik nih, RMS yang harmonik aja, yang berarti yang frekuensinya bukan fundamental ya, RMS harmonik, dibagi dengan fundamental, RMS fundamental, kali 100%. Nah, jadi semakin banyak komponen harmonik, maka semakin tidak sinus, kira-kira gitu. Dibagi dengan besarnya apa namanya nilai RMS fundamental. Jadi ratio of the RMS of the harmonic content to the RMS of the fundamental using persen ya, as percent of fundamental, itu namanya THD dalam persen. Apakah mungkin THD-nya lebih dari 100%? Mungkin. Ya. Jadi nilai RMS-nya harmoniknya lebih besar dibanding nilai RMS fundamental. Sehingga nanti THD-nya lebih dari 100%. Itu bisa terjadi. Nah, gitu. Atau bisa juga dihitung dengan menggunakan rumus yang bawah. Karena nilai RMS harmonik itu sebenarnya nilai RMS total ya, dikurang dengan nilai RMS fundamental. Tapi dikuadratkan dua-duanya ya. Nah, ini dikuadratkan, baru diakar. Ini sama dengan ini sama dengan RMS harmonik ini. Kira-kira gitu. Dibagi dengan RMS fundamental. Oke. Nah, gampang ya. Nah, satu lagi ada, tapi ini TDD itu gini. Ada satu lagi cara yang lain. Kadang-kadang kita tuh melihat angka THD itu nggak objektif. Ya. Jadi misalnya gini contoh. Ini sering saya kejadian gitu ya. Di lapangan ya. Jadi misalnya saya ngukur sebuah sistem nih, penyarah 3 fasa gitu. Saya nggak tahu bebannya apa, lalu ada load aja di sini. Bisa VSD, bisa macam-macam ya. Nah, yang punya sistem minta saya ngukur THD dari arus. Saya pasangkan ininya apa namanya? Alat ukur ya. Pasang alat ukur, saya sense arusnya. Saya pasang power logger atau power analyzer ya. Power analyzer. Nah, gitu. Keluar THD-nya. THD-nya sama dengan 30% dia bilang. Oke. Nah, ini sebenarnya kurang objektif. Ya. Kurang objektif dia. Kenapa? Karena THD itu membandingkan dengan fundamental. Bisa jadi memang fundamentalnya rendah. Atau alias bebannya rendah. Jadi ini bebannya nggak ada lagi rendah bebannya. Loadnya rendah. Jadi nggak adil dia. Ya. Jadi sistem diukur pada saat tidak ada beban atau bebannya sangat rendah. Artinya THD pada beban sangat rendah itu meaningless.
meaningless itu, nggak ada artinya sebenarnya. Orang bebannya nggak ada. THD harusnya diukur pada saat bebannya rated, rating, pada saat full load gitu. Nah, jadi muncullah definisi baru, yaitu TDD namanya. TDD ini itu menjembatani itu. Jadi saya ngukur nilai TDD ini dengan menggunakan TDD ya, namanya total demand distortion ya. Ada nggak sih? Nah ini ya, TDD ya, total demand distortion factor. Jadi nilai RMS harmonik dibagi dengan nilai RMS yang mungkin terjadi maksimum. Misalnya kita pilih nilai rated misalnya. Jadi sistem ini itu arus ratingnya 100 ampere. Nah itu yang kita pakai. Jadi tidak peduli dengan berapa besar fundamentalnya. Gitu. Nilai RMS full load atau rated atau maksimum. Bisa milih salah satu ya. Tapi full load dengan rated sama ya. Atau bisa menggunakan maksimum. Tapi nanti dijelaskan bahwa yang saya pilih pakai maksimum. Karena full load sama rated dengan maksimum itu beda. Kali 100%. Nah ini lebih objektif. Karena menunjukkan bahwa sistem saya itu berada pada full load atau tidak. Jadi kalau misalnya tidak dibebani, THD-nya tinggi ya nggak apa-apa, karena meaningless itu. THD tinggi dengan beban penuh, nah itu baru masalah. Nah kira-kira gitu. Ini banyak di luar itu banyak ini ya, yang nggak ngerti ya maksud saya. Jadi klien yang nggak ngerti terus dibohongin gitu oleh vendor-vendor gitu. Nah, itu kasihan itu. Jadi mereka, oh ini THD-nya tinggi. 30%, 50% gitu kan THD-nya. Ya pakai alat ukur. Padahal bebannya nggak ada. Itu meaningless tuh, nggak ada ininya. Kasihan ngelihat si kliennya itu kasihan. Jadi tipu-tipu lah dalam tanda kutip ya. Sama vendor-vendor. Harus pasang anu gitu. Nah, harusnya dia belajar dulu dia tentang THD. Kira gitu ya, itu harmonik. Ya. Ini ada apa namanya? Sumber harmonik itu bisa Anda lihat ya. Jadi trafo yang saturasi dan seterusnya ya. Termasuk juga inverter. Ya. Misalnya switching power supply ini ada inverter dan sebagainya. Nah itu generate harmonik dia. Menyebabkan arus itu tidak sinus. Kira-kira gitu. Oke ya, jadi itu pengetahuan mengenai harmonik. Saya balik lagi ke sini. Mudah-mudahan bisa menggambarkan ya. Harmonik. Nah, jadi power quality itu nanti masuk tuh, termasuk di dalamnya ada harmonic content. Ya. Tuh, kira-kira gitu. Nah, kita lihat di standar yang lain, namanya standar IEC. Ini IEC, ini agak beda dengan IEEE. IEEE itu standar harmoniknya itu ada di 519 sebenarnya. IEEE 519 ya. Tahunnya mungkin yang terbaru mungkin 2000-an ya. 519. Kalau 1547 tadi IEEE 1547 itu interkoneksi. Ya. Nah, ini untuk interkoneksi. Tapi kalau 519 misalnya anggap 2008. Nah, ini untuk power quality. Ya. Nah, kalau di IEC untuk power quality itu yang serinya 61 depannya ini nah. 6100, 61 macam-macam itu. Nanti pada salah satu standarnya IEC itu bicara tentang harmonik. Gitu. Ya, harmonik. Nah, contohnya 61032 ini. Itu bicara tentang harmonik dia. Power quality bicara tentang harmonik. Kalau di IEEE 519 ada juga, tapi beda cara pendekatannya. Pendekatannya beda. Jadi kalau IEEE 519, aduh, bentar, saya tunjukin ya. Mudah-mudahan ada ya rekodnya 519 ya. Bentar.
519. Ini integrasi juga harusnya. Mudah-mudahan menjelaskan ya. Terlalu cepat. Nah, 519 ada. 519. Sayangnya nggak ada ya. Kita lihat di Google ya. 519 harmonic limit ya. Nah, ini contohnya ya. Karena ini harusnya dokumen harus connect ke apa namanya? Connect ke IEEE Explore ya. Saya harus pakai VPN. Nah, nggak usah ya. Ini contoh aja. Ini bagian dari 519. Nah, ini. Nah, ini harmonic arus nih 519. Dia khusus untuk apa namanya 519 ini itu dia menyerang attack pada PCC namanya. PCC itu point of common coupling ya. Jadi kalau saya balik ke sini, ini saya ingin jelasin tentang perbedaan dengan IEC ya. Mana tadi? Saya tambahin satu slide. New slide. Let's show. Kalau IEEE 519 aduh. IEEE 519 mudah-mudahan menjelaskan. Tahunnya anggaplah aja 2008 lah. Yang jelas kode ini ya. Itu dia PCC. Jadi kalau misalnya kita punya apa namanya? Saya punya line nih dari PLN ya. Ini misalnya trafo PLN, trafo transmisi misalnya 150 kV atau anggaplah 20 kV nggak apa-apa. Nah, tegangan rendah ya, tegangan medium. Ini trafonya PLN, ternyata trafonya PLN ini itu punya beberapa beban. Nah, misalnya ini perusahaan A, ini perusahaan B, ini perusahaan C. Nah, di sini ada trafo lagi kan ya, misalnya trafo ke 380 gitu. Ini juga sama nih. Punya trafo sendiri 380 ya. Trafo sendiri 380. Nah, A, B, C ini beban A misalnya pabrik tekstil atau yang tekstil deh. Nggak mungkin dia beban 20 kV ya. Ya UMKM 1 gitu, UMKM 2 dan sebagainya. Dan connect ke satu titik kan. Nah, connect ke satu titik ini namanya titik ini namanya PCC namanya. Point of common coupling. Nah, gitu, kira-kira gitu. PCC. Maksudnya apa? Maksudnya sesuatu terjadi di A itu berpengaruh ke B dan C. Common coupling sebutnya. Coupling bersama gitu. Titik coupling bersama. Jadi sesuatu terjadi di A itu berdampak pada B dan C. Nah, IEEE 519 itu dia meng-attack PCC ini. Attack PCC ini. Dia nggak mau tahu PCC ini harus menang. Kira-kira gitu. Ya. Pokoknya dia harus memenuhi syarat. Nah, biasanya masing-masing itu akan mencoba melihat arus. Jadi si A ini kan ada arus kan, ada arus A gitu ya. Ini arus B, ini arus C. Nah, mereka berusaha memenuhi persyaratan IEEE ini. Mana tadi? Nah, ini. Nah, ya. Tergantung ininya tapi ya, tergantung pelanggan apa. Jadi harus tahu juga ISC per IL. Istilahnya ISC per IL itu kita pelanggan yang berapa nih, Duk? Pelanggan apa namanya? Kan beda-beda tuh kalau di PLN itu kan ada pelanggan 2.200 pelanggan, nah kayak gitu.
Itu menentukan ISC per IL. Di sini ada penjelasannya sebenarnya. ISC itu maksimum short circuit current. Jadi kekuatannya ya. Maksimum demand load current. Nah, jadi si masing-masing pelanggan itu dia masuk kategori mana? Misalnya masuk kategori 2, yaitu ISC per IL-nya antara 20 sampai 50. Maka individual harmoniknya harus di bawah, yang di bawah 11 ya, misalnya 3, 5, 7 dan sebagainya itu harus di bawah 7. Antara 11 dan 17 harus di bawah 3,5. Ya, dan seterusnya nih, ikut persyaratan ini. Harus begitu. Nah, dia cuma ngecek PCC aja. PCC apa namanya, common coupling dari sistem ini. Nah, itu IEEE. Ya. Ya. Nah, mana tadi? Kalau kita lihat itu IEEE. Nah, IEC agak beda dia. Jadi sebenarnya gini, misalnya nih ya, ABC ini sepakat bikin alat dia. Karena mereka nggak bisa menuhin misalnya. Wah, kami nggak bisa menuhin harmoniknya, katanya. Yang A bilang begitu. B juga bilang, saya nggak bisa penuhin harmoniknya IEEE. Karena PCC ini, tegangan di PCC ini ternyata harmoniknya gede. Nggak bisa gitu, kira-kira gitu. Nah, kemudian ABC ini sepakat beli alat. Di sini ditaruh filter misalnya. Nah, filter ya. LC ya. Filter LC, filter pasif ya. Nah, masang filter di sini, harmoniknya hilang. Turun drastis di PCC. Atas kerjasama ABC, mereka pasang harmonik filter. Setelah dipasang, turun harmoniknya. Jadi rendah sekali. Nah, itu IEEE nggak peduli. Mau apa namanya, yang penting PCC-nya bagus, gitu aja. Yang penting di titik itu bagus, gitu aja. Nggak peduli dia. Gimana caranya, yang penting titik itu bagus. Nah, itu IEEE. Jadi dia sebenarnya lebih kepada yang kena itu sebenarnya PLN-nya sebenarnya, yang diserang itu. Jadi, oke, ABC sepakat tuh jarang ya. Tapi sebenarnya yang berkepentingan kan PLN ini sebenarnya. Utility. Jadi utility ngeliat, wah ini harmoninya tinggi sekali. Misalnya 3% di sini, atau 3,5%. Udah saya pasang filter. Jadi PLN-nya yang pasang filter kira-kira gitu. Yang berkepentingan utility-nya. Asalkan point of common coupling-nya itu di bawah limit. Kira-kira gitu ya. Nah, kalau IEC 61.000, 61 seri ya, XXX itu, seri 61 itu, nggak begitu caranya dia. Caranya adalah mirip seperti yang IEEE yang menentukan harmonik arus. Ya, seperti itu. Nah, jadi satu produk, jadi kalau misalnya di IEC 61 ini, kita misalnya jual lampu gitu. Nah, nanti dites lampu ini. Dites, lihat arusnya, spektrum arusnya. Spektrum arusnya, misalnya lampunya di bawah spek 16 ampere. Nah, misalnya. Kelasnya kelas A misalnya. Ya. Maka kandungan harmoniknya itu misalnya yang 3, harmonik ketiga itu harus maksimum 2,3 ampere. Harmonik kelima maksimum 1,14 ampere kayak gitu. Nah, jadi kalau IEC itu lebih menekan manufaktur. Nah, manufaktur nih. Jadi produsen lampu kalau memproduksi lampu itu tes dulu ya gitu, kira-kira gitu. Nanti harmonik arusnya harus begini. Ya, maksimum begini gitu. Kalau nggak begitu, Anda nggak boleh jualan di Eropa. Nggak boleh masuk. Nah, harapannya kalau dia menekan dari sisi manufaktur untuk memproduksi benda yang harmoniknya memenuhi syarat, maka harapannya nanti di PCC, tegangan kualitas tegangan di PCC itu bagus. Nah, itu filosofinya begitu dia, beda. Jadi kalau IEEE 519 filosofinya lebih kepada alert kepada utility company. Hey, utility company, itu tegangan PCC-nya itu udah lewat dari standar.
Jadi PLN-nya yang diperingatkan itu. Nanti PLN ngomong ke pelanggan, kamu pasang ya. Kira-kira gitu. Yang nggak peduli ABC-nya kayak apa, yang penting di PCC itu begini. Nah, itu begitu. Nah, sedangkan IEC dia nggak peduli PCC-nya kayak apa. Yang penting alat-alatnya itu harus terpasang memenuhi syarat. Jadi yang ditembak itu adalah produsen. Ya. Produsen peralatan. Ya udah. Itu sedikit pengetahuan mengenai harmonik ya. Tapi yang jelas intinya adalah bahwa kalau kita masang sesuatu itu ada persyaratan kualitas bentuk tegangan dan kualitas bentuk arus. Sedapat mungkin bentuk tegangan dan bentuk arus itu sinusoid sehingga tidak menyumbang harmonik kepada sistem, nggak nginjek gitu ya. Kira-kira gitu. Nah, tadi saya udah, kemudian yang berikutnya islanding ya. Yang islanding ini tadi sebenarnya udah saya sedikit jelaskan. Jadi kalau terjadi sesuatu pada grid ya. Sini point of common coupling ini ya. Jadi di point of common coupling ini tuh ada tetangga-tetangga kita ini. Nah, kira-kira gitu. Tangga 1 ya. Tangga 2 gitu ya. Di rumahnya ya. Jadi pada saat misalnya terjadi grid mati, gridnya mati ini, maka sistem ini harus putus nih. Harus putus dari dari sistem supaya ini salah saya, bukan di sini ya, si itunya ya. Kan gridnya di kanan kan. Nah di sini ya, di sini ada tetangga-tetangga nih. Nah di sini ya, tetangga-tetangga kita ada di sini nih. Nah, tetangga 1, tetangga kan di grid ya. Pada saat misalnya terjadi kegagalan grid, ini harus putus nih. Sesionator ini bahasa Italia ya. Jadi pemutus. Ya harus buka sehingga sistem kita ini yang ada PV-nya ini itu island, terpulaukan, terlepas dari sistem. Kalau ini masih nyambung, nanti si grid ini bertegangan. Nanti kalau ada orang yang datang untuk melakukan inspeksi atau perbaikan, kesetrum dia. Jangan ya. Jadi itu harus ada namanya island detection. Ya, jadi harus tahu bahwa ini grid sedang mati. Jadi itu salah satu persyaratan nanti pada saat kita connect ke grid ya. Jadi dalam sistem kita harus ada namanya island detection. Oke, sedikit tentang solar cell. Ini naik terus sebenarnya. Dan drastis naiknya emang ya. Saya nggak hafal angkanya, tapi drastis naiknya ini. Karena sel semakin murah. Dikejar target juga, karena sebenarnya sel itu sudah, efisiensinya itu sudah sampai ada yang 40% ya. Di atas 40%. Cuman nggak bisa keluar ke pasar. Salah satu alasannya adalah karena kalau dia dikeluarkan ke pasar, yang efisiensinya 15% nggak laku. Padahal yang efisiensinya 15% itu belum balik modal tuh. Karena pabriknya mahal nih, pabrik solar cell ini. Bikin pabriknya triliunan. Yang terjual itu masih belum bisa break even point untuk bayar pabriknya. Jadi kalau yang 40% ini dikeluarkan ke pasar, mati semua itu, kasihan. Tapi sebenarnya sudah ada. Ya, di laboratorium ini sudah ada nih. Nah, untuk dedicated purpose misalnya untuk satelit sudah dipakai ya. Satelit, kemudian robot-robot yang ada di Mars gitu, di bulan gitu, udah pakai dia. Jadi kecil aja tapi generate energi yang besar. Oke. Nah, ini masih tahun-tahun lama tapi sudah lewat semua ini. Di Indonesia sendiri udah luar biasa ya. Perkembangannya. Nah, ini tadi saya sempat singgung-singgung tentang
efisiensi. Nah, yang market itu yang ini nih, yang sekarang itu ini nih. Ini jangan diganggu dulu ini sampai dia break even point. Padahal yang ada yang sudah di lab itu sudah mencapai 40%. Nah, itu. Tapi jangan dikeluarin dulu gitu. Nanti mati semua itu yang 12-18% itu. Kita tunggu aja, mungkin kalau sudah break even point, sudah boleh keluar yang efisiensi 42%, kita beli yang itu. Sehingga dengan luasan yang lebih kecil bisa produksi solar cell yang energi yang sama. Nah, kira-kira gitu ya. Nah, kemudian beberapa topologi, kemarin kita udah bahas kan, konverter ya. Karena dia DC PV ini, maka untuk connect ke grid, maka dia butuh inverter. Terus pekan kemarin juga udah saya tunjukkan bagaimana inverter yang current source ya. Jadi memaksa arusnya itu sesuai dengan yang diinginkan. Baik dia arahnya ke grid maupun dari grid. Ya, powernya itu bisa ke arah grid maupun dari grid. Tergantung bagaimana kita mengatur atau mengendalikan si konverter. Ya. Nah, terkait sama nanti menggunakan komponennya apa, dan biasanya untuk saat ini paling banyak menggunakan IGBT ya, teknologi IGBT. Kemudian harus ada fitur islanding situation, tadi udah kita bahas. Ya. Nah ini ya tujuannya, take appropriate measures in order to protect persons and equipment ya. Jadi nggak boleh bertegangan. Kalau grid mati, nggak boleh bertegangan, kira-kira gitu. Grid nggak boleh bertegangan, jadi kita misah aja. Jadi ada yang connect ke grid, ya, sesuai dengan kuliah kita, atau yang isolated. Ya, kalau isolated sih bebas sebenarnya, nggak ada persyaratan apa-apa ya. Bahkan kalau Anda punya beban yang tidak mensyaratkan tegangannya sinus, misalnya lampu itu kan kalau lampu LED yang sekarang itu sebenarnya butuh tegangan DC di dalam itu. Jadi kalau dikasih tegangan kotak AC, senang dia, ya, lebih suka dia ketimbang dikasih tegangan sinus. Kenapa? Karena ujungnya disarahkan. Ya. Jadi masuk ke lampu itu disarahkan dulu tegangan itu. Jadi lebih senang dikasih tegangan kotak. Jadi kalau isolated bebas sebenarnya. Nggak harus sinus tegangan keluaran dari inverter PV-nya. Tapi kalau connect ke grid nggak bisa. Ya. Itu harus nggak boleh injek harmonik. Boleh injek harmonik di bawah batas tertentu. Nah, kira-kira gitu. Bisa dilihat ya, jadi ada yang atas ini adalah connect ke grid. Ya. Mana dia? Nah, ini connect ke grid ya. Yang bawah ini stand alone. Isolated atau stand alone. Ya, biarin aja kalau stand alone. Nggak ada persyaratan ya. Yang penting bebannya bisa menerima tegangan tidak sinus. Tapi kasus misalnya bebannya ada kulkas. Nah kalau kulkas nggak bisa kan, kulkas itu harus dikasih tegangan sinus karena kulkas itu isinya motor, ya, motor AC. Kipas angin itu juga motor AC. Kalau dikasih tegangan tidak sinus, kotak, nah, itu bergetar dia, vibrasi dia, gitu. Tapi kalau misalnya beban hanya lampu LED, ya udah dikasih tegangan tidak sinus juga nggak apa-apa. Atau lampu pijar ya, lampu pijar juga dikasih tegangan tidak sinus juga nggak apa-apa deh. Tuh. Ini beberapa topologi konverter yang biasa dipakai oleh PV ya, PV sistem. Ya. Topologinya misalnya central inverter. Ya. Nah ini sayang banget ya kita kuliahnya malam. Padahal ini sangat terkait dengan inti dari kuliah kita ini. Kemudian ada yang module oriented atau module integrated inverter. Kemudian ada string inverter. Jadi meletakkan konverternya itu dan jumlah dan letak konverternya itu menentukan jenisnya dia. Kemudian ada namanya multi-string converter. Ya. Topologi yang suka dipakai, yang sering dipakai di sistem yang besar ya, PV yang besar.
Nah, ini contoh nyebutnya one phase multi-string converter. Bedanya apa? Bedanya adalah ini single phase ya. Jadi si inverternya ini single phase. Lihat aja inverternya single phase. Semuanya single phase. Ini juga single phase. Tapi connect-nya ke berbeda fasa. Jadi konverter yang pertama itu anggap ini fasa RST gitu ya. Ini netral. Nah, ini fasa RN. Konverter kedua atau sistem PV yang kedua itu connect-nya ke SN. Beda nih koneksinya. Yang ini ke TN. Single phase multi-string converter kita sebut. Ya. Jadi stringnya ada 3. Ya. Menggunakan single phase tapi berbeda-beda antar konverternya. Gitu. Nah, kalau ini 3 phase, ini saya hapus dulu ya. Apa ya? Ini bisa nggak dihapus for option? Oh, nggak bisa ya, harus keluar. Nah, ini yang tadi ya. Nah, yang kedua itu adalah 3 phase multi-string converter. Jadi semua PV di-connect ke DC link. Ini DC bus ya. Saya pasang kapasitor gitu. Ini DC bus namanya. Jadi semua PV modul itu dikonekkan ke DC-DC converter, DC-DC untuk ngatur tegangannya ya. Supaya tegangannya seragam nih. Nggak boleh ada yang tidak, nggak boleh ada yang jadi beban. Dan ini si DC-DC converternya bisa kita set sebagai sumber arus ya. Jadi dia maksa arus ke DC bus. Walaupun arusnya beda-beda. Arusnya bisa beda-beda nggak apa-apa. Tapi tegangan outputnya sama ya. Dan bisa dipaksa. Ya, dia maksa arusnya. Sehingga semua stringnya PV, semua modul PV itu berkontribusi. Kemudian saya punya 1 buah inverter, 3 fasa, dan langsung connect ke 3 fasa. Jadi kita sebut 3 phase multi-string converter. Ya, perhatikan bedanya ya. Kalau ini masing-masing punya inverter 1 fasa, single phase. Kalau ini hanya 1 inverternya. Karena yang bagus ada plus minusnya. Ya, ada plus minusnya. Kalau yang 3 phase multi-string ini balance nih. Jadi dia bisa memproduksi arus yang sama di setiap fasa ya. Jadi balance pasti. Jadi dia akan inject power yang balance ke grid. Oke. Kenapa? Karena langsung 3 fasa. Ya. Artinya apa? Artinya saya paksa aja arus masing-masing fasanya balance. Jadi memungkinkan untuk itu. Nah, sedangkan yang one phase multi-string converter itu ada kemungkinan tidak balance. Ya. Unbalance. Arus yang di sini berbeda dengan arus yang di sini. Dan berbeda dengan arus yang ini. Jadi nggak balance. Tapi yang ini lebih reliable. Lebih handal. Artinya nggak apa-apa nih. Saya misalnya konverter ketiga rusak. Konverter ketiga rusak. Apakah saya berhenti provide power ke grid? Enggak. Ada konverter 1. Ada konverter 2 yang masih provide daya ke grid. Walaupun nggak balance ke gridnya. Tapi dia masih masukin daya. Sedangkan ini, kalau konverternya rusak, selesai. Daya langsung nggak ada. Jadi ada plus minusnya ya. Jadi dari sisi reliability, single phase multi-string converter itu lebih baik dari sisi reliability. Tapi dari sisi balance nggak bagus. Sedangkan ini kebalikannya.
Ini saya hapus dulu. Ya. Ini sebenarnya isi dari yang tadi ya. Ini adalah single phase. Anggap aja dulu single phase ya. Single phase multisync converter. Jadi kalau saya balik lagi nih. Nah yang ini ya. Ambil konverter satu ini. Ya. Saya buka isinya. Jadi isinya ini. Nah isinya ini. Ini apa namanya PV-nya. Kemudian ada DC-DC converter. Ya. Ini bus ya. Bisa Anda lihat itu. Nah, bus converter. Di bus semua nih. Kalau masih ingat bus itu kayak gini bentuknya ya. L. Nah gitu ya. Sama diode. Sama C. Bus converter. Kira-kira gitu. Yang kedua, yang ketiga gitu. Kemudian mereka dikonekkan ke dalam satu bus DC yang sama. Kemudian baru masuk ke inverter. Ini inverter. Inverter half bridge ini nyebutnya kita. Ya. Di awal saya sempat gambar yang full bridge ya. Yang full bridge seperti ini ya. Nah. Kemudian di sini ada gridnya. Nah ini full bridge. Tapi kalau saya potong satu, namanya half bridge namanya. Jadi saya ini saklarnya, ya. Ini L, ini grid. Nah, tapi saya butuh titik tengah. Ini kapasitor, ada titik tengah. Nah, titik tengahnya connect ke negatifnya atau ke referensinya grid. Kira-kira gitu. Oke, namanya half bridge inverter ini. Untuk menghemat jumlah komponen atau biasa juga disebut dengan pull ya. Pull. Nah, kira-kira gitu. Yes. Half bridge inverter. Oke. Seperti itu. Jadi satu string, satu blok ini, konverter satu ini isinya itu. Nah, ini teknologi multi-string ya. Ada yang single phase multi-string, ada yang three phase multi-string. Nah, gitu. Ini ada satu paper yang isinya itu review, review tentang inverter yang digunakan pada grid connection. Jadi grid connected inverter macam-macam itu isinya ya. Anda bisa download itu topologi rangkaiannya itu banyak sekali. Oke, ini apa namanya bandingan ya. Seperti yang tadi saya bilang, saya nggak ngerti yang lainnya ini karena saya nggak punya dokumennya. Ya. Yang ini saya nggak punya dokumennya, yang ini nggak punya dokumennya, yang saya punya cuma ini. Nah gitu. Jadi bagaimana dia membandingkan sebenarnya ini antara standar. Oke, nah yang kedua tentang islanding. Kalau tadi topologi ya. Sekarang tentang islanding. Namanya pemisahan ya pada saat terjadi sesuatu dengan grid. The islanding is the continued operation of our inverter when the grid has been removed on purpose, by accident, or by damage. Jadi gridnya lepas, gridnya mati, ya, itu harus lepas sistem kita. Kalau kita ingin tetap beroperasi PV-nya, tetap ingin generate power, harus lepas. Ya. Nah, itu ada beberapa teknik untuk detection scheme-nya. Ada yang cara aktif atau pasif. Saya pikir ini mungkin terlalu detail ya. Tapi yang jelas intinya kita harus lepas. Ya. Saya akan. Nah yang terakhir, jadi kita tuh harus pertama
memenuhi syarat kualitas daya 1547 ya. Makanya tadi ditunjukkan ya. Ini kita pakai yang ini ya. Nah, yang ini ya, blok ini ya. Jadi kalau Anda punya sistem grid connect, maka pastikan mengikuti salah satu standar. Misalnya IEEE 1547. Yang kedua, harus punya fitur islanding. Jadi kalau terjadi sesuatu pada grid harus lepas. Yang ketiga, itu ada persyaratan grounding. Ya. Nah itu apa namanya? Ini ada namanya isu namanya common mode current namanya, ya. Common mode current. Jadi arus common mode. Jadi terkadang kalau kita tidak sengaja terpegang itu agak nyetrum. Nah itu sebenarnya harus diminimize. Ya. Ini masalah grounding. Salah satu caranya meminimasinya adalah dengan memodifikasi modulasi ya. Itu ada beberapa paper termasuk papernya itu yang membicarakan tentang mengecilkan common mode current. Ya. Seperti itu ya. Jadi ada galvanic isolation ya nanti isunya itu ya. Supaya nanti jadi misalnya saya punya inverter PV nih. Ini PV gitu. Nah, untuk connect ke grid itu kalau yang kecil-kecil itu kan langsung. Nah, itu apanya si tubuhnya PV ini kadang-kadang bertegangan terhadap tanah. Karena kita connect langsung ke grid. Nah, paling bagus sebenarnya ada galvanic isolation. Jadi pakai trafo misalnya. Nah, kalau seperti ini dijamin bahwa tidak ada common mode current. Ya, tidak terjadi itu common mode current. Kalau pakai galvanic isolation. Tapi trafo ini mahal. Apalagi kalau frekuensinya rendah 50 Hz. Sudah mahal, berat, dan geometric size-nya besar. Jadi hanya cocok untuk yang dayanya begitu. Kalau dayanya kecil-kecil, nggak mau orang pakai trafo. Mahal nanti sistemnya. Tapi risikonya ada common mode current. Nah, ada cara lagi dengan menggunakan trafo frekuensi tinggi. Jadi dari DC-nya ke AC-nya pakai inverter dia. Apa? Bukan begitu. Dari DC ke DC, Pak. DC rendah ke DC tinggi itu pakai trafo. Nah, karena trafo kerja oleh AC, maka dia diinverterkan dulu. Mungkin nanti di belakang ada ya. Nah, itu juga bisa menolak common mode, mereject common mode current ya. Oke, nah ada satu isu lagi namanya decoupling. Decoupling ini khusus apabila kita deal dengan sistem single phase. Nah, ya. Jadi single phase ini memang unik nih. Single phase. Jadi kalau saya punya tegangan begitu, maka arus listrik ini tegangan ya, VT ya. Either dia sefasa, artinya dia provide power, atau arusnya berbeda fasa 180 derajat, artinya dia menerima power. Kan gitu. Nah, anggap aja sekarang arusnya berbeda sefasa ya, dengan tegangan. Ini tegangan, arusnya gini. Nah, ini V, ini IT. Oke. Nah, ini kalau saya kalikan, saya dapat PT. Bentuknya kira-kira gini. Nah, gitu. Sama harusnya ya. Nah, gitu ya. Nah, positif terus. Tapi instantaneously tidak konstan. Ini single phase ya. Single phase system. Artinya apa? Artinya tegangan nantinya ya, tegangan pada ini saya punya PV ini. Ya. Ini DC ya.
Nah, kemudian saya pakai inverter nih. Nah, di sini powernya kayak gitu. PT-nya. Gitu. Nah, karena PT-nya seperti ini, maka PT di sini juga sama. PT-nya harusnya sama. Anggap sekarang efisiensi 100% gitu ya, si inverter. Gini juga. Nah, padahal P yang di-generate oleh PV itu nggak begini. Nggak sinus begini. Ya. Dia rata. Apalagi ini kan ordernya millisecond. Ini 20 millisecond loh ya. Nggak mungkin PV itu generate fluktuasi powernya itu dalam 20 millisecond tuh kayak gitu nggak mungkin. Jadi pasti rata dari PV itu. Nah, dari PV rata, tapi dari grid pengennya begini. Ya, pengen begitu. Pengen tidak rata. Jadi grid pengen tidak rata. Kenapa? Karena harus sefasa dengan tegangan atau berbeda fasa dengan tegangan ya. Jadi pasti nggak rata. Grid pengennya gitu. Sedangkan PV pengennya rata. Nggak bisa dong. Nggak bisa klop. Oleh karena itu, ada yang menderita di sini. Komponen yang menderita. Siapa dia? Yaitu kapasitor. Kapasitor ini kita sebut kapasitor decoupling namanya. Nah, jadi untuk menyamakan, untuk meratakan, gitu ya, kira-kira gitu, antara input power rata, output power tidak rata. PT ya, Pak, instantaneous power ya. Nah, itu yang menderita nanti, ini adalah yang dari PV, ini yang grid. Jadi nilai rata-rata grid itu harus sama dengan nilai rata-rata PV ini, dengan nilai PV ini. Sama dia. Tapi instantaneously, powernya ini itu diatur, diserap, dan di-provide gitu ya. Input, output, keluar masuk, itu ke kapasitor ini. Namanya decoupling kapasitor. Decoupling cap. Tuh. Nah, ini ada teknik-tekniknya, banyak juga paper-papernya gitu. Untuk menghitung berapa besar C-nya, dan C-nya ini menderita ya. Karena dia dialiri oleh arus cukup besar. Jadi C-nya ini menderita ripple arus. Nah, C ini kalau kena ripple arus, karena C ini kan kalau dikasih arus bolak-balik, dia lewat ya. Dia melewatkan arus bolak-balik memang. Semakin besar arusnya, semakin panas tuh si C-nya. Dan semakin pendek umurnya. Nah, ini ada beberapa teknik-teknik supaya bisa memitigasi problem itu. Tapi bear in mind bahwa ada problem itu. Nah, ini agak terlalu detail kamu saya karena biasanya ini untuk concern hanya untuk concern orang-orang elektro ya. Tapi ada itu ya. Ini benda ini ada nih. Jadi decoupling antara pengennya PV yang constant ya, relatif constant dalam 20 misalkan pasti constant itu P-nya. Sedangkan instantaneous power dari grid pengennya nggak konstan. Nah, ini tidak terjadi pada sistem 3 fasa. Ini terjadi hanya sistem 1 fasa, single phase. Kalau di 3 fasa, itu PT-nya di grid konstan. Gridnya konstan. PV juga konstan. Nah, jadi bisa di-match. Artinya apa? Artinya si kapasitor, tanda kutip, decoupling, karena decouplingnya nggak terjadi dia. Kita sebut kapasitor decoupling juga aja ya. Itu tidak menderita. Artinya kapasitornya lebih dingin dan lebih tahan lama. Nah, oke ya. Terus ya. Kemudian kita harus tahu behavior kerjanya si PV. Ya, berdasarkan, saya mungkin sudah jelaskan kemarin ya. Jadi titik-titik operasi ini. Nah, ini tempat kedudukan di mana titik operasi yang mungkin terjadi pada satu radiasi. Misalnya kasih radiasi. Nah, kita pengennya
selalu bekerja di titik ini ya. Nah, di titik ini. Di mana P-nya ini maksimum power point, PMPP. Kira-kira gitu. Jadi kita pengen kerja di sini. Oke. Nah, ini banyak algoritma yang dikembangkan untuk menempatkan titik kerja PV itu di titik MPP ini. Jadi agak hati-hati ya. Karena kalau kita lihat perubahan P-nya, maksud saya tegangan V-nya dalam rentang arus yang sempit. Nah, ini perubahan apa namanya? Kayaknya si P ya. Ininya ya, powernya ya. Itu besar nih si tegangannya. Perubahan tegangannya besar, tapi perubahan P atau I ya kecil. Ya, jadi kalau untuk sensor menguntungkan ya. Karena kelihatan jelas dia. Tapi sensitif terhadap tegangan berarti. Jadi kalau kita geser dikit titiknya, tegangan itu berubah banyak. Ini problem juga itu ya. Nah, makanya nanti ripple voltage should be harus sangat rendah supaya kita bisa menempatkan titiknya dengan tepat. Ya. Harus akurat tegangan itu. Oke. Selanjutnya adalah cost effectiveness ya. Artinya apa? Artinya saya harus punya fungsi lain. Ya. Saya punya inverter PV. Nah, ini saya punya PV gitu. Kalau malam nggak kerja ini, dia hanya kerja pada siang hari. Maka bisa nggak inverter saya itu punya fungsi lain? Makanya artinya dengan alat yang sama, saya punya fungsi lain, artinya cost saya itu lebih efektif. Ini biasa disebut dengan ancillary service ya. Ancillary service ya. Mirip auxiliary service. Tapi kalau auxiliary service itu adalah ada equipment tambahan. Kalau ancillary service itu equipment yang sama, tapi difungsikan dengan cara yang berbeda, dengan tujuan yang berbeda. Ya. Jadi kalau ada PV siang hari, produksi power, maka si inverternya ini berfungsi sebagai provide watt, P ya, nah, power. Tapi bisa juga misalnya malam-malam, nggak ada cahaya, dia bisa provide VAR. Nah, namanya ancillary service namanya, nyebutnya. Ya. Sehingga kalau saya bisa provide VAR, menyerap atau memberi VAR, maka saya bisa mengkoreksi faktor daya dari sistem. Ya, power factor correction. Nah, jadi ada cost effectiveness. Alat yang sama bisa digunakan untuk fungsi yang berbeda. Kayak gitu. Atau bisa juga, misalnya saya gunakan, kalau malam-malam digunakan sebagai VSD, bisa juga. Gitu ya. Kan sama itu. Isi rangkaian konverternya sama. Nah, kemudian ada syarat-syarat lain tadi kita udah bahas. High efficiency, ya pengennya nanti efisiensi itu bisa di atas 95% ya. Anda bayangkan kalau efisiensinya rendah, sekian ribu atau sekian ratus ribu inverter itu akan mendisipasi panas yang besar juga gitu. Kemudian terkait dengan kalau di luar negeri, karena harga energi itu berubah per hari ya. Beberapa negara, negara Eropa Utara, itu harga energi berubah per hari. Harga energi itu akan tergantung dari produksi solar cell, produksi angin, kecepatan angin, ya. Sehingga harga energi itu akan tergantung sekali dari apa istilahnya perakiraan cuaca ya. Jadi kalau anginnya besok kencang gitu, energi murah nih. Tapi kalau besok itu anginnya kurang kencang, energi mahal. Tuh kira-kira gitu. Jadi
Di kita mungkin belum ya. Belum kayak gitu ya. Tapi di luar negeri sudah sampai seperti itu dia. Berawan gitu besok, nah itu energi mahal itu. Ya. Nah, kemudian reliability. Ya. PV, ya. PV itu bisa dijamin akan bisa berumur sampai 25 tahun. Di mana di tahun ke-25 itu produksinya masih cukup besar. 80% dari initial production. Nah, jadi kalau production biasanya di 0 tahun ya, itu bisa produksi 10 kWh per hari. Di 25 tahun kemudian, itu cuma bisa 8 kWh per hari. Kira-kira gitu. Tapi itu cukup bagus. Jadi kalau modul PV itu sebenarnya selama dia tidak lemparin batu gitu, dia akan terus produksi tuh 25 tahun, bahkan bisa sampai 30 tahun produksi. Nah, yang menjadi masalah itu inverter. Inverter itu, dan lebih ini lagi, lebih ke dalam lagi kalau kita lihat, itu adalah DC link inverter. Ya, jadi inverter itu punya DC link-nya itu ya. Nah, di sini ada nggak? Nggak ada gambarnya ya. Saya gambar sendiri aja. Jadi kalau inverter itu biasa ya, inverter. Di sisi DC-nya ada kapasitor. Nah, gitu. Nah, ini DC link ini, kapasitor ini itu elektrolit apa namanya? Kapasitor. Elektrolitik kapasitor. Karena dia harus gede ini, harus cukup gede apa namanya? Faradnya. Misalnya dia pakai 22.000 mikrofarad. Tegangan misalnya 600 volt gitu ya. Nah, kan di kopling kapasitor dia. Tuh, kira-kira gitu. Nah, ini mudah rusak. Tadi saya bilangnya dia menderita. Jadi kalau dia dialiri ripple arus, dia akan lewat tuh ripple arus tuh di kapasitor. Karena kapasitor itu seperti penghantar kalau dikasih arus yang bolak-balik. Nah, karena dia seperti penghantar, kebetulan pasti ada ESR ya, namanya ESR. ESR itu equivalent series resistor dari kapasitor ya. Equivalent series resistor. Nah, sehingga kalau ada arus yang mengalir, ini arus bolak-balik pasti kan, arus AC ya, maka pasti ada losses, pelos. I kuadrat kali ESR itu. Tuh. Nah, semakin besar arusnya, semakin besar pelosnya, semakin panas kapasitornya. Nah, sehingga umur kapasitornya ini rata-rata kurang dari 5 tahun. Nah, 5 tahun. Saya lagi nulis satu paper ya, mudah-mudahan masuk jurnal. Itu bagaimana cara mengecilkan arus ripple ya pada kapasitor DC sebuah inverter dengan cara yang mudah. Kira gitu. Ada metode yang mudah. Tapi kalau kita bisa sukses memperkecil arus itu, maka apa namanya? Umurnya si kapasitor akan lebih panjang. Lebih panjang. Jadi itu. Aduh, baik juga ya. Oke, ada tanya nggak? Halo, halo. Belum ada, Pak. Belum ada ya. Kalau udah, ya mungkin sekitar 2 kali lagi ya kuliah ya, nggak apa-apa ya. Yang penting habis bahannya. Gampang lah kalau ujian. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan kuliahnya. Selamat Pak Gerbes. malam, Tanya, selamat Pak. beristirahat. Permisi, Pak. Ya, silakan. Pak, mohon maaf Pak. Jadi gini, saya kan kemarin kan sit-in Pak. Jadi 3 pertemuan awal itu belum tercatat absennya. Iya ya. Sehingga
Ya Untuk nanti dimodifikasi absennya. Oke, Pak. Catat aja Baik, Pak. siapa namanya, pengen di hari apa. Nanti saya Oke, isikan. Pak. Baik, Pak. Saya modifikasi nanti itu ya. Oke ya. Oke, terima kasih, Pak. Ada lagi? Ya. Ya Pak, untuk berarti Ada sisa lagi? pertemuannya 2 pertemuan lagi Pak ya, sebelum UAS Pak. 2 kali lagi pertemuan ya. Kalau nanti kita ada ujian ya. Itu kira-kira apakah bisa diselesaikan di minggu ini atau di minggu depan lagi atau bagaimana Pak ya untuk kelas sisanya Pak? Ya kalau nggak sempat bisa minggu depan nggak apa-apa sih. Ada yang buru-buru gitu? Sepertinya ada beberapa Nggak, teman yang ingin segera untuk siap-siap merayakan Natal juga sepertinya Pak. Oh, merayakan Natal. Iya, Oke, Pak. ya kalau bisa pekan ini bagus. Tapi pekan ini saya besok kuliah yang lain ya. Ada kuliah transportasi besok. Kemudian saya itu weekend hari Jumat saya ke Sulawesi ya. Jadi 3 hari sampai hari Minggu saya. Ya mudah-mudahan bisa pekan ini atau awal pekan depan kita selesaiin lah. Kapan sih libur itu? Di minggu depan itu kalau nggak salah 2 minggu ini Pak untuk jadwal UAS itu Pak. Oh ya udah, kita selesaikan 2 minggu ini kalau gitu. Berarti Oke. untuk UAS kemungkinan di minggu depan Pak ya? Ya, UAS minggu depan. Ya baik Pak. Oke. Udah ya, cukup ya. Selamat malam dan assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selamat malam, Pak. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam, terima kasih Pak.